Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan kedua. Kita akan membahas terkait dengan filsafat dan etika penelitian. Definisi filsafat. Definisi filsafat secara umum adalah sebuah kajian masalah umum dan juga mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, akal, dan pikiran, nilai, dan juga bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan etika penelitian. Apa itu filsafat? Pengertian filsafat secara umum. Filsafat adalah sebuah kajian masalah umum dan juga mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, akal, dan pikiran, nilai, dan juga bahasa. Pengertian filsafat secara umum adalah sebagai suatu kebijaksanaan hidup atau filosofi untuk memberikan pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencari sebab-sebab yang sedalam mungkin bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Arti filsafat adalah pandangan hidup dari seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang ingin atau dicita-citakan. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena dalam filsafat sendiri memiliki logika, metode, dan juga sistem. Namun, filsafat juga merupakan studi tentang keseluruhan fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan juga dijabarkan dalam konsep mendasar. Pengertian filsafat secara etimologi. Secara etimologis, filsafat memiliki pengertian yang sepadan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab atau kata filosofi dalam bahasa Inggris. Dari kata-kata itu semua berasal dari kata Latin philosophia, sebuah kata benda yang merupakan hasil kegiatan philosophium sebagai kata kerjanya. Pengertian filsafat secara etimologi. Philosophia berasal dari bahasa Yunani, yakni philein, mencintai, atau philia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Dengan demikian, kata filsafat ini secara etimologi bisa diartikan sebagai cinta atau kecenderungan akan kebijaksanaan. Atau juga pengertian filsafat secara etimologi adalah sebagai cinta secara mendalam akan kebijaksanaan atau cinta sedalam-dalamnya akan kearifan atau cinta sesungguh-sungguhnya terhadap pandangan dan juga kebenaran, ya, secara ilmiah. Definisi menurut para ahli. Definisi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asal segala benda. Dengan ini, filsafat bersifat umum, ya, jadi ilmu umum sekali. Tugas mengenai penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Beliau memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam, membagi filsafat itu dalam 3 hal lapangan ilmu, yaitu fisika, matematika, ketuhanan. Ya, jadi fisika atau ilmu al-tabiat, ilmu ini merupakan tingkatan terendah, yaitu yang kedua, matematika, al-ilmu al-riyadil, ilmu ini merupakan tingkatan tengah. Yang ketiga, ketuhanan, tentunya ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Definisi menurut para ahli, yang ketiga, menurut Johann, filsafat adalah ilmu dari ilmu-ilmu, yaitu ilmu umum yang menjadi dasar dari segala ilmu yang lainnya tentunya.
Filsafat membicarakan seluruh dari bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan di dalamnya, juga tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika agama, dan juga antropologi. Menurut Paul Northrop, filsafat adalah sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga memikul sekaliannya. Menurut Bertrand Russell, sebagai teologi, filsafat berisikan sebagai pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya. Sampai sebegitukah jauh tidak bisa dipastikan, namun seperti sains, filsafat lebih dapat menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Dan ini menurut Harold H. Titus, pengertian filsafat dibagi menjadi 4. Arti filsafat adalah sekumpulan sikap dan juga kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik ataupun pemikiran terhadap suatu kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Pengertian filsafat adalah usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan. Filsafat adalah sebuah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian atau konsep. Yang keempat, filsafat adalah sebuah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Definisi filsafat lainnya ada dari John Dewey, Notonegoro, Langfeld, John Brobacher, Darmo Diaharjo. Kemudian, cara mengkaji filsafat. Filsafat bukanlah dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan, akan tetapi dengan cara mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi dari masalah itu, memberikan argumentasi dan juga alasan yang tepat untuk menciptakan sebuah solusi. Untuk ilmu filsafat harus dan mutlak dipenuhi dengan logika berpikir dan logika bahasa. Logika sendiri adalah sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal ini membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri eksakta, di samping nuansa khas dari filsafat yakni spekulasi, adanya keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat berarti perjalanan menuju sesuatu yang dalam. Sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh ilmu lainnya, dengan sikap skeptik yang mempertanyakan banyak hal. Definisi dari etika. Penelitian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologi memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut pandangan Sastra Prateja tahun 2004, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atas moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Ini adalah pengertian daripada etika. Etika juga membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran dan norma-norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan juga kejujuran tentunya dalam penelitian. Jadi memang harus sesuai dengan moral, kesadaran, kejujuran di dalam penelitian tersebut.
Kemudian ini, perawat peneliti sebagai tenaga perawat profesional wajib dan mempunyai tanggung jawab moral untuk bekerja sesuai dengan standar kode etik profesinya. Kode etik penelitian. Kode etik memberikan panduan kepada peneliti untuk yang pertama, memilih tujuan, desain, metode pengukuran, dan subjek penelitian. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, menginterpretasikan hasilnya. Yang keempat, baru kita mempublikasikan laporan penelitian. Nah, ini adalah kode etik ini untuk ini, gitu ya, untuk keempat ini. Prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip-prinsip etika penelitian, 3 prinsip utama. Etika riset atau penelitian yang perlu dipahami dan diterapkan oleh peneliti. Yang pertama adalah beneficence, yang pada dasarnya adalah di atas segalanya tidak boleh membahayakan tentunya. Yang kedua, menghargai martabat manusia, menghormati martabat subjek. Yang ketiga, mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hal subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasan pribadi. Ada 4 prinsip atau 4 dimensi dari prinsip beneficence. Yang pertama, bebas dari bahaya, yaitu peneliti harus berusaha melindungi si subjeknya yang diteliti, terhindar dari bahaya atau ketidaknyamanan secara fisik maupun mental. Yang kedua, bebas dari eksploitasi. Keterlibatan peserta dalam penelitian tidak seharusnya merugikan mereka atau memaparkan mereka pada situasi yang mereka tidak siapkan. Yang ketiga, manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian yang paling penting adalah meningkatkan pengetahuan tentunya ya. Jadi akan berdampak pada subjek individu, namun lebih penting lagi apabila pengetahuan tersebut memang dapat dipengaruhi oleh suatu disiplin dan anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, rasio antara resiko dan manfaat peneliti dan penilai, reviewer, harus menelaah keseimbangan antara manfaat dan resiko dalam penelitian. Menghargai martabat manusia, menghormati martabat subjek. Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan dulu. Jadinya ada formulir persetujuan subjeknya yang terdiri dari apa? Penjelasan manfaat penelitian. Mereka berhak tahu terkait dengan manfaat penelitian itu untuk apa sih? Gitu. Kemudian penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan. Resikonya apa-apa saja. Penjelasan terkait dengan manfaat yang akan didapatkan. Ketika melakukan penelitian tersebut, manfaatnya seperti apa. Kemudian, persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Yang kelima, persetujuan si subjek penelitian kita dapat mengundurkan diri kapan aja. Yang keenam, jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Jadi memang harus dirahasiakan. Dan dirahasiakan tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Namun kadangkala formulir persetujuan subjek tidak cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri, terutama untuk penelitian-penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subjeknya. Mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keluasan pribadi. Nah, diantaranya adalah yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang adil, berarti subjek mempunyai hak yang sama sebelum, selama, dan setelah partisipasi mereka dalam penelitiannya kita. Perlakuan yang adil mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. Ya, jadi nanti tidak boleh ada yang namanya diskriminasi di dalam penelitiannya kita. Kita harus adil kepada semua yang menjadi subjek penelitian kita. Kemudian, perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dari kesertaannya dalam penelitian, walaupun dia pernah menyetujui untuk berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti
atau subjek, termasuk prosedur dan pembayaran atau tunjangan yang telah dijanjikan kalau jika ada. Ya, jika ada. Kalau misalkan penghargaannya dalam bentuk hal lain, misalkan diberikan hadiah atau barang atau gimana gitu ya, itu juga boleh. Yang keempat, subjek dapat mengakses penelitian setiap saat diperlukan untuk mengklarifikasi informasi. Ya, jadi boleh tuh mereka melihat hasil daripada penelitiannya kita. Subjek dapat mengakses bantuan profesional yang sesuai apabila terjadi gangguan fisik atau psikologis. Yang keenam, mendapatkan penjelasan tentunya jika diperlukan yang tidak diberikan sebelum penelitian dilakukan atau mengklarifikasi isu yang timbul selama penelitian tersebut. Yang ketujuh, perlakuan yang penuh rasa hormat selama penelitian. Tentunya diperluin dong hak ya. Kemudian selanjutnya, mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keluasan pribadi. Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi atau privacy. Peneliti perlu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menginvasi melebihi batas yang diperlukan. Dan privasi subjek tetap dijaga selama penelitian. Invasi terhadap privasi dapat terjadi bila informasi yang bersifat pribadi dibagikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan si subjeknya atau bertentangan dengan keinginannya, dan itu tidak boleh ya. Informasi tersebut meliputi sikap, keyakinan, perilaku, pendapat, dan catatan. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas, baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuesioner, dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas. Subjek peneliti dapat menggunakan coding, inisial, atau identification number sebagai pengganti identitas responden. Prinsip etik dalam penelitian keperawatan etikal. 1. Menghormati otonomi partisipan. Tentunya kita harus menghormati otonomi partisipasi atau orang yang berpartisipasi dalam penelitian kita. Penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatannya tanpa konsekuensi negatif dari penelitian. Yang kedua, mencegah, meminimalkan kerugian dan atau meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Yang ketiga, menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Yang keempat, memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Tujuannya yaitu menjaga privasi partisipannya, kemudian memastikan integritas etik selama penelitian, melaporkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian, mempertahankan metodologi dan profesionalitas untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Yang kelima, pada penelitian yang melibatkan misalkan contohnya binatang, harus mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan sedikit menyebabkan kerugian dan penderita bagi binatang itu sendiri. Masalah dalam etika penelitian. Masalah etika penelitian keperawatan, salah satu contohnya ya, merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian. Mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Biasanya ada beberapa masalah yang terjadi. Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden. Penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Nanti diberikan, kemudian mereka harus mengisinya. Tujuan informed consent ini adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampak-dampaknya itu apa. Kemudian ada plagiatisme. Adalah tindakan pencurian ide, hasil pemikiran, dan tulisan orang lain yang digunakan oleh penulis seolah-olah ide, pemikiran, atau tulisan orang lain tersebut sebagai ide mereka. Ya, idenya sendiri. Tujuan dari pencurian ide
orang lain dengan sendirinya digunakan untuk keuntungan sendiri sehingga secara sadar atau tidak sadar dapat merugikan orang lain, baik materi maupun non-materi. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Plagiarisme bisa dalam misalkan bentuk-bentuk seperti buku, karya tulis, ya, program komputer atau software, alat peraga, lagu, musik, drama, koreografi, seni, ya, jadi macam-macam dan ada undang-undangnya. Tentunya kalau misalkan ini terjadi dalam penelitiannya kita atau penelitian oleh siapapun itu bisa dikenakan sanksi karena sudah termasuk ke dalam undang-undang. Kemudian anonymity, tanpa nama. Masalah etika keperawatan, misalkan salah satu contohnya, merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberitahu atau mencantumkan nama respondennya pada lembaran alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. Yang keempat, ada masalah lainnya yaitu kerahasiaan. Ya, masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya tentunya oleh si peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. Yang kelima, manipulasi. Ya, penelitian meliputi tindakan penelitian yang memalsukan, mengarang, atau menciptakan data sendiri sesuai dengan keinginan peneliti, atau melaporkan desain studi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak sebagaimananya. Nah, ini biasanya juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswa gitu, ya. Kadang ada beberapa dari mahasiswa tersebut itu untuk penelitian yang suka memanipulasi data supaya data tersebut semuanya bagus, bisa digunain, ya, reliable, kemudian juga tingkat validitasnya juga valid semuanya. Nah, mereka memanipulasi di situ supaya mereka tidak melakukan penelitian baru atau penelitian ulangan gitu. Untuk pertemuan kedua ini di metodologi, karena RTM kita yaitu yang kemarin yang tentang hipotesis, ya, yang sudah Ibu posting itu bisa boleh dikerjakan, ya. Jadi nanti pertemuan ke 3 ya, minggu depan kita akan mengerjakan ini tentang terkait dengan hipotesis tentunya. Nah, untuk yang pertemuan kedua kita masih latihan soal ini saja. Jadi nanti seperti biasa nanti akan Ibu ada di ruang tugas, ya, terkait dengan soal yang harus dikerjakan 1-5. Kalian seperti kemarin, ya, jawabannya saja yang dikirimkan ke Ibu. Seperti itu. Oke, jangan lupa di PDF-kan ada nama kalian, nomor induk mahasiswa, kemudian kelasnya, karena Ibu mengajar ada beberapa kelas terkait dengan metodologi atau metode penelitian. Oke, sekian pertemuan kedua, ya. Nanti kita akan membahas selanjutnya di pertemuan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.